Kita hidup di era yang aneh. Di satu sisi, semua orang bicara soal fokus, deep work, kerja bermakna. Tapi di sisi lain, yang sering kita praktekkan justru kerja lebih lama. Jam kerja makin panjang, to-do list makin penuh, dan anehnya kita menyebut itu fokus. Kalau kamu pernah duduk berjam-jam di depan layar, merasa aku kerja terus, tapi begitu hari selesai, kamu nggak yakin apa yang sebenarnya maju. Video ini buat kamu. Karena ada satu salah paham besar yang jarang dibahas. Deep work bukan tentang berapa lama kamu bekerja. Dan selama kita masih menyamakan fokus dengan durasi, kita akan terus lelah tanpa merasa benar-benar bergerak. Setelah itu, ada fase lain yang lebih halus. Bukan capek yang terasa berat, tapi sibuk yang kelihatannya benar. Kita bangun pagi, buka laptop, buka chat, buka tugas. Semua bergerak, semua tampak produktif. Dan dari luar, hidup kita terlihat rapi. Kalender penuh, to-do list jalan, meeting selesai satu persatu. Masalahnya di fase ini, kita jarang bertanya satu hal sederhana. Aku benar-benar maju atau cuma bergerak? Karena sibuk yang terlihat sehat, seringkali tidak menimbulkan alarm. Tidak ada rasa salah, tidak ada konflik batin. Justru terasa aman. Seolah-olah selama kita terus mengerjakan sesuatu, kita tidak perlu berhenti untuk mendengar diri sendiri. Ada alasan kenapa kita betah berada di fase sibuk ini. Bukan karena kita suka kerja keras, tapi karena sibuk itu menenangkan. Saat pikiran dipenuhi tugas, kita tidak perlu berhadapan dengan rasa lain yang lebih berat. Rasa ragu, rasa kosong, atau pertanyaan yang belum siap kita jawab. Kesibukan memberi kita struktur. Agenda memberi kita alasan untuk terus bergerak. Dan selama kita bergerak, kita merasa aman dari keharusan untuk merasa. Masalahnya, ini bukan fokus. Ini distraksi yang terlihat dewasa. Bukan karena kita malas menghadapi hidup, tapi karena berhenti sejenak seringkali membuka pintu ke hal-hal yang belum ingin kita sentuh. Otak kita sebenarnya tidak dirancang untuk tenang terlalu lama. Ia dirancang untuk bertahan. Setiap notifikasi, setiap tugas baru, memberi sinyal kecil ke otak, kamu masih dibutuhkan. Dan sinyal itu dilepaskan dalam bentuk dopamin. Bukan dopamin yang dalam, tapi cukup untuk membuat kita terus bergerak. Masalahnya, otak tidak membedakan mana sibuk yang bermakna dan mana sibuk yang hanya membuat kita lupa merasa. Selama ada aktivitas, otak merasa aman, walaupun tubuh lelah, walaupun arah hidup kabur. Itulah kenapa berhenti terasa tidak nyaman. Bukan karena kamu salah, tapi karena otakmu belum belajar bahwa tenang juga bisa aman. Ada tanda-tanda halus saat kesibukan mulai berubah arah. Bukan terlihat dari kalender, tapi dari rasa di dalam tubuh. Kamu mudah lelah, tapi bukan karena kerja berat, melainkan karena tidak pernah benar-benar selesai. Kamu pindah dari satu tugas ke tugas lain, bukan karena semuanya penting, tapi karena diam sebentar terasa aneh. Saat ada waktu kosong, tanganmu refleks mencari sesuatu untuk dikerjakan, bukan karena perlu, tapi karena hening terasa mengganggu. Dan di akhir hari, yang tersisa bukan kepuasan, melainkan perasaan samar. Aku sibuk seharian, tapi entah apa yang benar-benar bergerak. Kalau ini terasa familiar, bukan berarti kamu lemah. Ini hanya tanda bahwa produktivitasmu sedang salah arah. Di titik ini, yang perlu diubah bukan jadwalmu, bukan juga sistem produktivitasmu. Yang perlu digeser adalah cara kita memaknai kerja. Kerja yang sehat bukan sekedar membuat kita sibuk. Ia memberi rasa arah, memberi titik selesai,
dan menyisakan ruang untuk benar-benar berhenti. Deep work bukan tentang menekan diri lebih lama, tapi tentang keberanian memilih satu hal dan hadir sepenuhnya di situ. Bukan untuk membuktikan apa-apa, bukan untuk menutup rasa kosong, tapi karena memang itulah yang perlu dikerjakan. Dan saat kerja tidak lagi jadi pelarian, diam pun tidak terasa menakutkan. Ia berubah jadi jeda, tempat pikiran bernafas, dan arah mulai terasa lagi. Bentuknya sering sederhana. Misalnya, kamu buka laptop pagi-pagi dengan niat ngerjain satu hal penting. Tapi sebelum mulai, kamu cek email, lalu chat, lalu satu tugas kecil yang cuma sebentar. Tanpa sadar, 2 jam lewat. Banyak yang dikerjakan, tapi yang penting belum disentuh. Atau kamu bilang ke diri sendiri, nanti aja mikirnya, sekarang kerja dulu. Padahal, kerja itu justru jadi alasan buat nggak berhadapan sama pertanyaan yang lebih besar. Bukan karena kamu malas, bukan karena nggak disiplin, tapi karena sibuk itu terasa lebih aman dibanding berhenti dan bertanya, sebenarnya apa yang sedang aku kejar? Jadi, kalau bukan menambah jam kerja, lalu apa gantinya? Bukan sistem rumit, bukan metode produktivitas baru. Cukup satu kebiasaan kecil. Sebelum mulai bekerja, berhenti sebentar. Tanya satu hal saja. Kalau hari ini cuma satu hal yang benar-benar maju, apa itu? Bukan yang paling mendesak, bukan yang paling cepat selesai, tapi yang paling berdampak. Lalu kerjakan itu sebelum membuka yang lain. Email bisa menunggu, chat tidak kemana-mana. Karena fokus bukan soal menahan distraksi seharian, tapi berani memilih satu arah dan memberi energi terbaikmu di sana. Buatku pribadi, fase ini nggak datang dari teori. Datangnya justru saat aku capek merasa sibuk setiap hari, tapi kosong setiap minggu. Aku pernah punya to-do list rapi, kalender penuh, jam kerja panjang, tapi setiap malam ada rasa aneh yang nggak bisa dijelaskan. Bukan lelah fisik, lebih kerasa kenapa aku kayak jalan tapi nggak sampai. Dan dari situ aku mulai nyoba pelan-pelan. Bukan nambah target, bukan kerja lebih keras, tapi mengurangi. Mengurangi yang sekadar bikin kelihatan produktif, dan menyisakan satu hal yang benar-benar ingin kujalani hari itu. Bukan langsung rapi, tapi lebih jujur. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin kamu juga lagi di fase yang sama. Bukan lagi cari cara kerja lebih cepat, tapi cara hidup yang terasa utuh. Dan kalau satu hal kecil dari video ini sempat bikin kamu berhenti sebentar, itu sudah cukup. Nggak perlu langsung berubah. Nggak perlu sistem besar. Cukup mulai sadar bahwa sibuk bukan selalu berarti bergerak. Di channel ini aku ingin ngajak kamu pelan-pelan. Bukan jadi paling produktif, tapi jadi lebih hadir di pekerjaan dan hidup yang sedang dijalani. Kalau kamu ingin lanjut bareng, kita ketemu lagi di video berikutnya.